Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkib khobar. Paham ya, tanzilu, makanya dia nerkib apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'an tentu Qur'an. Qur'an tujuane ditungdira supaya ngekei peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Mau zira kang ora dikei peringatan sapa abang bapak-bapak wong akeh elam yung zaru. Tegese ora dikei peringatan sapa akeh bisa manit fatur ing dalam zaman. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak ben alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya. Dan gayamu kayak wong alim. Kayak ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab-Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e. Ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae. Kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong traweh arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab kok njaluk Lailatul Qadar ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese untuk Lailatul Qadar untuk azab, ayo jawab. Ayo. Orang untuk azab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar mbok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya enggak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah enggak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Yo lak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora sarahku kiye kita ora ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Lailatul Qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger angen daerah Gunung Kidul banter terus ana-ana. Boy wong tahu diri, maksud kula ya tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat terus utang si sahur sampai sepuro togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita ku ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Terus ngene iki wis luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula, mesti ngene iki wis keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh,
takut tergolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga, kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu, saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, kenapa bu swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Biasa tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng yo di ilmu ini, seneng yo di ilmu. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah lalu gini, i'dilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo nafsiri adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditam. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, kenapa? Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya.
Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti maknanya nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nangke alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana tagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu, wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syara malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya bepangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turro itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedangnya jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terlikur Lailatul Qadar. Aku wis gumun mbek wong-wong bingung ora ilmune wong-wong.
Ma unzira abahum alam yunzaru tegese ora den kai wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahu mengkote wong akail kaum iku ghafilun lali kabehane iman sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya Yuhan nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah, ai wajib tegese wajib manane nyata al aksarim ing atase akeh-akeh wong bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane adab. Ai wajib tegese wajib apa adab al aksarim bil adab fahum mengko te wong akeh la yu'minu ora iman sapa wong akeh. Il aksaru tegese utek akeh wong ora iman. Zaman niku maksudnya. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben mboten ngerti. Tapi yang mungkin Batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis apa? Matahari terbit dari apa? Barat. Hinala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atam ing sun jalna ing sun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe akhlalan ing blenggu. Biayu doma gambar biantu doma gambar sento dewi kumpulno ilaha maring anak apa di tangan. Di anal gol lah karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidok niku jenenge guri. Baya mengkote tangan ilaiki kumas muatun ting kumpulno ibal atkoni maring dagu, ini gitu jenis dagu jam udakonin, waya mustamaul lahyan, kumpulnya dua dagu atau dua wang, nak cumanan, bahu mengkota wong akeh mukmahuna iku, jadi bunder sapa wong akeh, mana nih rofuna ngangkat wong akeh, ruusaha mengsirai wong akeh, lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodoha ing ngendekno ruus, mana dia maksudnya bahada utaiki mutamsilun bayangan, mutamsil gambaran, melanu kelogumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utop. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir iso ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kowe ora sampean mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Jadi uang wis dalam keadaan bunder, paham ya? Nah malahnya malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung kan, paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkul nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek jidok, terus ditaleni, paham ya? Terus ya karek gludung dong, malahnya mengkurang adanya bunder rokok itu. Oke bayang lo saiki, sebenarnya gak usah melebu maksudnya, paham ya? Malahnya apa Melayu serai iso, wes posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Menang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lagu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman.
Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajahna lan gawe sapa ingsun mimpeni aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfihim saking gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dumesin sudan fil maudhi'in ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, mongko te wong akeh lagi sirun ran ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contone edon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cari maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya, jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoi kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe, nah takoi kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus? Tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku sampai zaman akhir men wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya takdir no. Wasawana ni podo kali mengatasi mengakai angger tau itu ngekei peringatan sira gumeng wangga kita kikil hamzaten angger ta. Wa dari saniyati alifan anggar tahu mata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa pun alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra lan ya wa tarqilan tinggal itu khali amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru mestine ngelingno sira maksude yan fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba kang nganut sapa man adzikra ing Qur'anil Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyalan wedi sapa man ar-Rahman yang Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mergo tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi rata terjemah apa? Ya namanya ini wa khasyalan wedi sapa wong ar-Rahman yang Allah Rahman bil ghaibi padahal dene ora roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot.
Babasiru mongko ngekei berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu